Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai tahsin pada malam hari ini, sudah layaknya kita seorang hamba senantiasa mensyukuri segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat umur panjang, kesehatan, keberkahan, nikmat anak-anak yang soleh dan soleha, nikmat dilancarkan urusannya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, kita tergolong hamba-hambanya yang pandai bersyukur dengan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, dan juga bi'amali, menjalankan perintah-perintah Allah dengan sekuat kemampuan, dan juga menjauhi bentuk-bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sejatinya makna dari ketakwaan. Ya, selanjutnya kita bersama-sama, pekan kemarin sudah dimulai bersama-sama untuk tahsin. Malam hari ini kita mulai kembali, dimulai dari awal sekali. Tahsin itu apa? Tahsin itu adalah memperbagus, memperindah, memperbaiki. Jadi yang belum bagus, yang belum betul, ya dibaguskan. Yang belum tahu menjadi tahu, ya. Yang sudah bagus itu kemudian menghiasi. Hasana yuhasinu tahsinun, ini memperbaiki, memperbagus, mengindahkan, ya. Jadi tidak ada salahnya walaupun kita sudah tahu sebelumnya baca Al-Quran, tapi kemudian kita memperbagus, memperindah bacaan kita. Begitu juga tidak ada kata terlambat untuk mempelajari dari awal. Yang terlambat itu kalau nafas sudah di tenggorokan, namanya terlambat. Mau apa-apa sudah terlambat. Jadi orang-orang yang terlambat dan kemudian menyesal itu selalu minta perpanjangan waktu kepada Allah. Itu ketika sudah tidak ada waktu lagi. Kalau kita alhamdulillah masih sehat, masih kuat, masih punya keinginan, insya Allah biiznillah apa yang kita niatkan bisa terkabul. Di antaranya mungkin yang belum bisa baca Al-Quran, habis program tahsin ini bisa baca Al-Quran. Yang sudah bisa baca Al-Quran lebih pede lagi membaca Al-Quran, lebih percaya diri karena bacaannya sudah betul, ya. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari terlebih dahulu harokat. Bapak Ibu sudah tahu apa itu harokat? Harokat ada yang bilang panjang pendek, betul. Ada lagi yang lain, harokat itu apa? Harokat, Bu, harokat apa itu, Pak? Itu apa? Fathah kasroh dhamma itu harokat, boleh juga. Ada lagi, harokat itu apa? Tanda baca, boleh lagi. Ada lagi? Cukup? 3? Ya, harokat itu artinya tanda baca, iya. Panjang pendek juga, iya. Ya, ya. Apa di antara contoh-contoh harokat itu? Ada yang garis di atas disebut dengan fathah, garis di bawah disebut dengan kasroh, dan waw kecil di atas huruf disebut dengan
dhamma. Sekarang saya tuliskan dulu. Ya. Ini karena kita sudah ada papan tulis, jadi saya manfaatkan. Kalau garisnya anggap saja ini huruf ya, garis putus-putus ini adalah huruf, terserah hurufnya apa, dari alif sampai dengan ya. Kalau garis di atas disebut dengan fathah, fathah, fathah ya. Garis di bawah disebut dengan kasrah, kasrah ya. Garis di atas disebut dengan dhammah, dhammah ya. Ya, sekarang kalau garisnya ada dua disebut dengan, kalau garisnya ada dua disebut dengan fathatain. Kalau garisnya ada dua di bawah, kalau garis duanya ada di bawah, kasrah, kasratain ya. Nah, kalau wawunya ada dua disebut dengan dhammatain. Sekarang cara membacanya, fathah dibaca iya, kasrah dibaca i, dhamma dibaca kok dhamma lagi ya, u ya. Sekarang fathatain dibaca an ya, kasratain dibaca in, dhammatain dibaca ya. Ini yang tiga di bawah ini disebut dengan tanwin, tanwin ya. Yang di atas ini kita sebut dengan harokat ya. Ini harokat, ini juga harokat, tapi biasanya disebut dengan tanwin. Tanwin artinya fathatain ada dua, kasratain ada dua, fathah ada dua, kasrah ada dua, dhammah ada dua. Nah, cara bacanya beda. A, an, i, in, u, un. Ya. Kira-kira sampai sini paham? Kita pelan-pelan, insya Allah dengan pelan-pelan begini lebih mudah dipahami ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke huruf hijaiyah. Tapi sebelum masuk ke huruf hijaiyah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Kita perbaiki dulu surah Al-Fatihah supaya semakin khusyuk dalam sholat ya. Silakan, sekali saya contohkan, yang kedua bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. Saya ulangi sekali lagi karena kita baca untuk di Al-Qur'an siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada tanda lam alif. Jadi sekali lagi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sama-sama. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, sudah ada gambaran sedikit-sedikit ya cara membacanya. Jadi kita akan fasihkan terus surah Al-Fatihah kembali ke huruf ya. Nah, huruf-huruf hijaiyah itu ada berapa Bapak Ibu? Huruf-huruf hijaiyah ada berapa? 20 berapa? 26. Ada lagi yang lain? Huruf hijaiyah 27. Ada lagi yang lain? 26, 27. Adik-adik mau tebak? Coba kita hitung sama-sama ya. Kita hitung dari alif. Alif, al-ba'un, alifun, ba, ba'un, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif ada lam dan alif. Berarti hamzah ya 28. Coba kalau tadi ada yang tebak 28. Ya kan tadi 26, 27. Satu lagi yang mau tebak sudah benar 28. Ya, jadi ada 28. Dari 28 yang bisa dibaca dalam tahsin adalah 27. Jadi ada berapa? 27. Karena alif itu dalam bacaan tidak bisa dibaca melainkan menandakan panjang. Contoh, panjang 1 alif. Nah, gitu ya. Panjang 2 alif atau panjang 3 alif. Jadi alif itu menandakan
panjang. Berapa ketukan satu alif? 2 ketukan atau 2 harokat. Kalau 2 harokat itu begini, bayangkan ada satu huruf A. Ada satu huruf A. Kalau ada 2 huruf A, berarti pasti panjangnya lebih daripada satu huruf A. Contoh misalnya A, kalau A-nya ada 2, bacanya A, ya. Nah, I-nya misalkan I satu harokat, I. Kalau 2, I. Tangan saya gini, I, gitu ya. Ya, U ada satu, U. Kalau ada 2, U. Jadi kalau kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 4 kali. Tek 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 gitu ya. Ya, jadi mulai berlatih untuk menghilangkan kebiasaan seperti ini. A'udzu billahi min. Panjang sekali. Panjang sekali. Hanya 2 ketukan. Berlatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini yang akhir-akhir ini disebut mad arid lisukun, panjangnya 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Jadi boleh 2 sebenarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Boleh juga 2 harokat. Boleh 4 harokat. Boleh 6 harokat. Tetapi banyak yang membedakannya dengan mad asli atau 2 harokat panjang mad tabi'i. Bismillah. Nah, itu 2 harokat. Nah, supaya berbeda di mad arid lisukun yang ada di akhir ayat, maka dibuat 4 atau 6. Him, tek 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 tek. Nah, biasanya kalau guru bisa pakai ketukan. Oh, saya enggak bisa menghitung, ya. Him itu kan ada ya. Ya. Kan 2. Ya. Terus kok ada kok sampai 4? Karena ada di akhir ayat. Jadi kalau ada di akhir ayat, mad tabi'i atau 2 panjang 2 harokat tadi menjadi boleh dibaca 4, boleh dibaca 6, 2, 4 atau 6. Namanya mad arid lisukun. Disebabkan ada alif atau waw atau ya di akhir kalimat diiringi huruf yang diwaqafkan atau disukunkan karena berhenti. Ya, misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi panjang boleh 4, boleh 6. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Kebanyakan menggunakan 4 atau 6 supaya beda dengan yang tidak di akhir kalimat. Nah, yang di tengah kalimat tetap dibaca 2 harokat. Begitu enggak? Ya, jadi kita sambil praktek hafalan-hafalan yang sudah Bapak Ibu hafal. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung bertanya saja ya. Baik. Balik. Tadi sampai di mana, Pak? Tadi kalau ada 1 A, berarti bacanya A, gitu ya. Kalau ada 2 A, bacanya A, panjangkan sebanyak 2 A. A, ba, ta, sa, berarti itu panjang 2 harokat. Ya, kita akan latihan nanti ya. Ya, ini alif. Alif kalau di dalam ilmu tahsin ini menunjukkan panjang saja. Jadi yang bisa dibaca tadi 27. Sekarang huruf yang pertama yang bisa dibaca ba.
Bagaimana, pertanyaannya, bagaimana cara membaca huruf baun atau al-baun? Ba. Bacanya b. Bacanya b. Nah, bagaimana kita tahu hurufnya disukunkan? Hurufnya disukunkan, ya. Misalkan gini. Karena alif tadi ya, kita minta bantuan alif. Ya, kita minta bantuan alif dulu untuk menumpangi harokatnya. Kita tambah huruf ba disukunkan. Bacanya bagaimana ini? AB. B bunyinya b. AB. Nah, bukan b. Nah, beda. Kalau b dia hurufnya begini. Al baun. Nah, al baun, ba, atau kita sebut dengan ba. Gitu. Al ini menunjukkan si huruf, ya. Baun itu namanya. Gitu. Al ini menunjukkan huruf yang ini. Yang ini unnya itu namanya, baun itu namanya. Jadi kalau di Indonesia kita sebut ba karena berhenti di sini. Ba, al-ba, gitu ya. Tapi kalau sudah dikasih harokat di atasnya, sudah tidak begini lagi bacanya. Ya, bacanya ab. Bacanya bagaimana? Ab. Ya, ab. Pantulannya e. Ya, ab. Bukan ab. Ab. Ah, ini keliru ya. Bacaan yang demikian keliru. Jadi diperbaiki. Ab. Ini bacanya ibe. Ibe. Ibe, ya. Nah, kalau ini bacanya ube. Ube. Berarti bisa kita simpulkan ba itu bunyinya b. B, ingat-ingat. B. Nah, dalam ilmu tahsin namanya qalqalah. Kalau di tengah ayat disebut qalqalah sughroh, kalau di akhir ayat disebut qalqalah kubroh. Banyak yang sudah tahu, tapi prakteknya masih suka berhenti di pangkal. Ba itu keluar dari asyafatan. Apa itu asyafatan? Dua bibir bagian dalam. B, b, b. Ya, dua bibir. Kita tempelkan bibir yang bagian dalam. Jadi tidak boleh semuanya seperti mingkem. Nanti jadinya hams. Nah, biasanya kalau hams itu terlalu semuanya ditempelkan. Tempelkan yang ringan bagian dalam, lembut. B, ab, absarahum. Ab, lahab, tambat yada abi lahabin wa tab. Agak lambat karena ada tasydid. Tasydid itu B-nya 2. Wa tab. Jadi agak ditekan B-nya. Wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. B. Keluarnya dari dua bibir bagian B. Ya, jadi bukan B. Itu tertambah huruf hamzah seperti yang saya jelaskan tadi itu. Nah, sekarang huruf ta. Bagaimana bunyi huruf ta? Nah, biasanya ini yang salah dulu ya. Ta itu bunyinya jadi S. Nah, itu keliru. Ta itu tidak S, tapi T. TH. Iya, ta. Nah, cara prakteknya disebutkan dulu TE. TE bacanya T. TE bacanya T. Ya, T kemudian dihilangkan vokal E-nya. Nah, dihembuskan. Tekan bagian lidahnya, baru kemudian dihembuskan.
tabbat yada, tabbat yada. Biasanya yang keliru itu tabbat, ya, biasanya ada s-nya. Nah, kalau tabbat itu lidahnya sudah turun, tidak di tempat makhrajnya huruf ta, yaitu ujung lidah pada langit-langit bagian atas. T, T, T. Latihnya adalah T, 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 T. Kemudian dihilangkan e-nya. Tambat yada, tambat yada. Ya. Nah, itu tak. Jadi bunyinya bagaimana tak? Gitu ya. Bunyinya angin saja. Nah, saya membagi 4 bunyi. Ya, 4 bunyi. Yang pertama bunyi yang mengalir dari angin. Ada huruf-hurufnya. Contohnya seperti huruf tak tadi. Terdengarnya angin. S, sin. S, s, s. Ini bunyinya angin. Sod. Ya. Fa. Tha. Ini huruf-huruf yang ada anginnya. Bunyinya angin yang terdengar kalau disukunkan, bunyi huruf aslinya. Kalau yang kedua bunyi hurufnya itu suara. Contoh zal, bunyinya begitu, getar. Wa ir nada. Bunyinya getaran suaranya. Ghain, ghain itu suara. Jadi kadang maghfirah kita bacanya mag, ya. Astagfirullah kurang karena suaranya harus mengalir, terdengar. Astagfirullah, suaranya mengalir. Kadang kita jadi G, jadi langsung bunyinya langsung berhenti. Tidak demikian. Jadi seperti itu, suara mengalir, itu contohnya. Kemudian suaranya terhenti, hamzah itu terhenti, ya. Jadi misalkan mu'minun terhenti suaranya. Mu'minun. Ta'muruna, suaranya terhenti, itu suara huruf hamzah. Contohnya demikian. Kemudian yang terakhir, yang keempat, suaranya memantul. Contohnya huruf ba, ab. Jadi tidak berhenti, tidak berdesis, begitu. Ab. Ini keliru. Ab, cuman angin. Tidak juga terhenti. Ab. Itu juga belum. Jadi pantulkan. Ab. Seperti itu. Jadi ada 4 pembagian kalau kita dengar betul-betul bunyinya. Ada yang anginnya terdengar, ada yang suaranya tetap terdengar, ada yang suaranya terhenti, kemudian ada yang satu lagi memantul. Ada 4 bunyi dalam mengucapkan huruf itu. Terutama kalau dia sukun, ya, mati seperti ini. Jadi tak tadi, ini ba. Sekarang ta. Bacanya at. Ya, bunyinya ya, bukan, jangan ditambah s. At. Ya. Lidahnya di atas. Kalau s, lidahnya di gusi bagian bawah atau tidak menempel. Kalau ini kita tempelkan ke atas, ujung lidah tempelkan ke bagian gusi atas atau di belakang gusi. Gitu ya bunyinya. Ini bacanya it. Ini bacanya ut. Gitu. Nanti ketemu kata-kata ini di dalam Al-Qur'an, ya. Oke.
Sekarang huruf yang keempat. Hurufnya apa, Bapak Ibu? Tha. Tha. Ya, ats-tsa'un. Ats-tsa'un. Alifun ba, ta'un tha, jimun ha'un kha'un dal, dzalun ra, zainun sin, shinun sanun dhanun ta, dhanun ain, ghainun fa, qafun kafun lamum mim. Nah, ini caranya kita menebak nama-nama hurufnya. Gitu. Tidak perlu dihafal. Itu cuma mencontohkan saja ya, biar tidak ngantuk ya. Lanjut. Tha, 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 ats-tsa'un. Kalau kita tambah, kalau kita perhatikan bunyinya, maka bunyinya seperti angin. Ujung lidah ini caranya kita gigit dulu ujungnya. Gitu ya. Kemudian kita hembuskan angin. Gitu ya. Nah, bagian yang kita gigit itu yang kita tempelkan ke gigi seri bagian atas. Fahaddits, haddits, haddits. Nah, bunyinya seperti itu. Ya. Bukan hadis, hadis, hadis. Hal itu sudah diindonesiakan. Ya, hadis Nabi. Nah, ini sudah diindonesiakan. Kalau hadis, bunyinya ujung lidah. Ya. Hadithun tha tha wa tha tha. Jadi bunyinya huruf tha itu angin saja. Kalau dikasih garis di atas bunyinya tha, thi, thu. Jadi angin dulu yang ada, yang terdengar angin dulu. Tha, thi, thu, ya. Nah, ini kalau kita perlahan-lahan perbaiki bacaan itu harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit, urutannya harus jelas. Jadi kalau kita mau mengucapkan huruf yang sudah ada tanda harokatnya tadi ya, sudah ada tanda bacanya, itu harus mulai dari tahu makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya. Tha itu tempat keluarnya al-lisan, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Baru ditambah dengan harokat tha, berarti harokatnya satu harokat garis di atas. Thi, satu harokat garis di bawah. Kalau dia dua harokat, tha, thi, thu, ya, thu, itu. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pada kata a'udzu, kalau saya tidak kembalikan bentuk bibirnya dari au, bunyinya beda. A'udzu, a'udzu, bunyinya beda dengan begini. A'udzu, dzu, dzu, dzu. Nah, zal itu bunyinya getar saja, suaranya bergetar. Dzu, dzu, gitu ya. A'udzu billah, a'udzu billah. Ternyata zal itu tidak monyong dulu. Zu, bukan begitu. Zu, zu. Nah, ini karena kita mau memfasihkan makharijul hurufnya, ya. Tak juga begitu. Tu, 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 tu. Ta, ti, tu. Fathah membuka mulutnya, kasroh ke samping, dhammah ke depan. A membuka, A tapi jangan terlalu lebar, nanti jadi O, nah, jadi ke O, jadi A biasa, A tapi membuka, pastikan membuka, jangan cuma nah ini orang malas, jadi buka sedikit, A ke samping, I ke depan, U, kalau ba membuka, ba, bi ke samping, bi ke depan, bu, gitu ya. Nah, itu panjang-panjangnya harokat-harokatnya. Jadi harus urut mengucapkannya.
pelan-pelan, insya Allah dengan berlatih bisa gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Susah tidak kalau belajarnya begini? Sekarang kita praktek ya, kita praktek. Coba baca, kelihatan ya Pak? Ini tidak bisa dibesarkan. Bi ya, ba garis di bawah, bis, coba bis. Sin itu bunyinya tipis, namanya sofir dalam ilmu tahsin. Sofir bunyinya tipis tajam. Bis, coba bis, alirkan dulu, jangan beranjak sebelum anginnya itu mengalir. Bis, bis, senyum, bis. Tidak boleh terdengar tebal. Tidak boleh terdengar tebal. Bis, mi. Jadi pendek ya, tidak panjang. Bismi, langsung bismi ya, di lafaz ini bismi. Kemudian ketemu lafaz Allah, bacanya Allah ini spesial karena bisa dibaca tebal dengan O ya, O yang tidak keluar dari bibir, atau dibaca dengan tipis dengan A ya. Kapan dia dibaca tebal? Kalau huruf di depannya itu harokat atau tanda bacanya itu di atas. Mau fathah mau dhammah tetap dibaca tebal. Ya, misalnya kitabullah, bu berarti tebal. Wallahi, wallah berarti fathah di atas. Jadi kalau harokatnya di atas, lafaz Allahnya dibaca tebal, Allah. Nah, latihannya begini, mengucapkan huruf O tapi tidak dari bibir. O, panjangkan dulu bunyinya. O, tapi jangan dari bibir. O, jangan. O, ditambah L. Lo, ditambah L. Lo. Itu kalau dibaca tebal. Kalau dibaca tipis, la. Kalau di sini dibaca tipis ya. Bismillah. Coba. Bismillah. Nah, itu dulu sampai situ. Kemudian yang kedua lanjut hadada. Hi. Seperti kita bernafas. Hi. Bismillahi. Coba. Bismillahi. Bagus ya. Nanti kita tambah lagi ra di sini ada tasydidnya. Kalau tasydid, nah ini prakteknya huruf tasydid. Tasydid bukan tasjid ya. Tasydid tanda 3 menghadap ke atas. 3 menghadap ke atas. Cara bacanya tekan. Ya, ditekan ya. Kemudian di sini ada pengecualian, ada huruf nun dan mim. Nun dan mim yang bertasydid panjang bacanya. Selain nun dan mim bacanya ditekan saja. Kalau nun dan mim sudah ditekan, dipanjangkan ya. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan tadi ya. Kemudian kemarin sudah sempat dikasih tahu cara membacanya tasydid ini. Huruf yang bertasydid kita ibaratkan ada 2 ya. Kalau di sini ra ya, ra
tasydid berarti kita bagi ra-nya itu menjadi dua. Ra biasa sukun, yang kedua ra hidup. Misalnya Rahman, ra-nya garis di atas. Berarti kita bacanya begini. Ya, sukun dulu baru garis di atas. Ya, bacanya hir. 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 Nah, ra spesial juga. Ra itu spesial sama seperti lafaz Allah tadi. Karena ra itu dibaca o, ada yang dibaca o, ya, ada yang dibaca i. Lebih dekat dengan i, ya. Jadi bukan hir, tapi hiru. Hiru. Ada o-nya. O ditambah r. Oru. Coba o tapi tidak dari bibir. O. Kemudian ditambah r. Or. Nah, getarnya itu tidak banyak. Jadi kalau r itu kan banyak getarnya. Kalau ro getarnya cukup sekali menempel sudah cukup. Hiot. Getar sekali sudah cukup. Lebih tidak masalah, tapi jangan terlalu banyak digetarkan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu terlalu banyak. Itu bisa terucap ro lebih dari satu kali. Jadi hiot, tahan. Caranya dipanjangkan dulu. Kemudian ditahan. Nah, kira-kira sudah bergetar, sudah cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, hirrah. Nah, roh. Ha itu Bapak Ibu seperti berbisik. Gitu ya, seperti orang berbisik. Ada orang berbisik itu jarang ya, berbisiknya biasanya pakai tenggorokan bagian tengah. Hari apa ini? Ya. Jadi berbisik gitu bunyinya. Jadi kalau dia sukun, bunyinya seperti bisikan tadi. Roh. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Roh gitu ya. Ma biasa ya. Ma itu dua bibir. Ma. Oke. Huruf asy-syafatan. Cuman mim itu punya spesial nih, kalau dia tasydid nanti bacanya lebih panjang. Ya. Kalau dia sukun ya, mim saya cicil dulu karena ada di akhir ayat mim ya. Kalau dia sukun bacaannya dua, satu keluar dari hidung ya, terdengar, yang kedua dari bibir. Jadi rahim. Ada dari hidungnya bunyinya seperti lebah. Nah, ini disebut dengan gunnah. Gunnah artinya dengung, sengau. Keluarnya dari hidung. Ya. Nah, kalau mim itu ada gunnahnya. Kalau dia sukun. Rahim. Rasakan ada keluar dari hidung. Rahim. Ini menutup, ini bunyi dari hidung. Rahim. Nah, kadang ada yang membaca rahim. Tidak ada gunnahnya sama sekali. Jadi kita keluarkan dari hidung bunyinya. Oke, coba saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, 2 harokat, 2 kali gini. Tuh 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 4 kali tek 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 tek. Atau kalau tidak bisa pakai ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tidak bisa diketuk begini, agak susah menghitung, diayun. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Jadi jangan datar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harokatnya kelebihan. Ya, kelebihan lebih dari 2 harokat. Nah, ini karena belajar tahsin, jadi ya saya kasih tahu dari segi tahsinnya demikian. Kalau ada yang membacanya lebih-lebih ini, termasuk bagian dari namanya kesalahan kecil atau khafi, ya. Tapi bisa juga kadang-kadang dia menjadi jali, jadi tebal, jadi besar kesalahannya kalau merubah maknanya. Itu yang kita khawatir. Misalnya Allahu Akbar, ada yang baca Allahu Akbar, ini kan salah jadinya, jali. Jadi artinya di Allah beduk. Wah, kita kan tidak mau bilang Allah beduk. Jadi Allah maha besar. Allahu Akbar. Bar, ba 1 harokat. Ba bar, tambah ra, getar. Bar. Kita tidak mau bilang jadi bar, artinya jadi beduk. Akbar itu artinya beduk. Ya. Nah, kalau bisa merubah makna, kalau berubah maknanya berarti kesalahan besar. Kalau misalnya seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih baca Bismillahirrahmanirrahim. Memang tidak salah besar, tapi tetap salah kecil saja. Itu tidak merubah maknanya. Tapi kalau sampai tadi berubah makna, panjangnya lebih dari 1 harokat, misalnya jadi 2 harokat, maka berubah makna. Itu yang tidak boleh, ya. Kesalahan berat harus diperbaiki. Nah, ini kita pembiasaan saja ya. Jadi kalau tidak diayun, diketuk 2 kali, Bismillahirrahmanirrahim, atau diayun Bismillahirrahmanirrahim. Cukup begitu. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan malam hari ini, biar tidak terlalu larut ya. Kalau semakin larut biasanya semakin tidak masuk ya, semakin sudah capek gitu ya. Yang penting istiqomah, pesan saya, istiqomah ya. Terus insya Allah mungkin pertemuan selanjutnya baru bisa praktek satu-satu ya. Bacaan bismillah tadi ya, bacaan bismillah praktek satu-satu, dicek, oh iya bacaannya sudah bagus. Jadi datang lagi, jangan takut ya, tidak ada kata tidak ada kata salah itu selamanya gitu ya. Tuh, tidak ada juga kata itu benar itu selamanya. Jadi kita berusaha yang terbaik yang kita bisa. Itu mudah-mudahan kebaikan ini bisa juga menular kepada yang belum datang. Ya, pekan yang lalu yang saya hitung cuman sekitar 10 orang. Alhamdulillah malam hari ini mungkin 1000 orang ada ya. Ya, sekitar lebih lah dari 20 insyaallah. Mudah-mudahan pekan depan meningkat terus gitu ya. Dan yang paling penting banyak latihan. Apa yang disampaikan nanti bisa ditonton di YouTube atau nanti bisa dibagikan ke takmir gitu, dipotong-potong, bisa dikirimkan lagi apa yang kita pelajari malam hari ini, karena kita rekam insyaallah.
Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila mana ada penyampaian yang kurang berkenan dari kata-kata saya. Wal afu minkum. Mari kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.